Oke, perkenalkan nama saya Yasril Darman Hendra Guleo, kelas TIP 2102 NPM 21110106. Kali ini saya akan mempresentasikan UTS mikroprosesor. Oke, kita masuk pada materi pertama, yaitu sejarah mikroprosesor. Mikroprosesor pertama pada 15 November 1971, mikroprosesor 404 atau disebut 4 bit berisi 2300 transistor yang dapat mengolah 4 bit informasi pada kecepatan 740 kHz diciptakan. Transistor pertama diciptakan pada 23 Desember 1947 oleh John Bryden, Walter Bryton, dan William Shockley di laboratorium. Chip pertama 12 September 1958, Joe Kilby membuat IC osilator sederhana 5 komponen yang diintegrasikan. Awalnya 4004 digunakan untuk kalkulator scientific merek Bichon. Kemudian insinyur Intel menyadari bahwa rancangan chip tersebut bisa digunakan untuk beberapa tujuan, sehingga terlahir mikroprosesor pertama, Intel 8008, dirancang dan dibuat oleh Intel dan diproduksi pada bulan April tahun 1972. Versi awal dari 8008 berjalan pada 0,5 MHz. Meski lebih lambat dari 4004, namun 8008 memproses 8 bit data. Intel 8080 dirilis pada 1974. Penyempurnaan dari 8080Z dikemas dalam bentuk DIP 40 kaki Z, mempunyai memori sebesar 64 KB, baik dalam bentuk ROM maupun RAM. Z kecepatan 2 MHz. Z dianggap sebagai rancangan proses mikroprosesor pertama yang benar-benar dapat digunakan atau bermanfaat. J80 buat Geelong tahun 1975 sampai 1976. J penyempurnaan dari 8080 buatan Intel. J perangkat instruksi yang lebih besar. J kemampuan lebih tinggi. J perangkat keras lebih sederhana. J mendukung perangkat lunak. 8080 J kecepatan 2,5 MHz, 4 MHz, up to 6 dan 8 MHz. Intel 8086 J tahun 1978, Intel mengeluarkan up 16 bit. 8086 memiliki kelebihan instruksi transfer data lebih luas, dapat melakukan operasi arithmetik seperti perjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, maupun menangani memori 1 byte dengan 20 bit seluruh address dan 16 bit seluruh data secara multiplex. Pada tahun 1984, belakangan diperkenalkan mikroprosesor dengan kecepatan clock 8,10 dan 12 MHz yang digunakan pada IBM PC-AET
yang telah menjelaskan MS-DOS kala menjadi standar PC selama hampir 10 tahun. Sebuah chip 32 bit dengan 275 transistor dengan kemampuan menjalankan berbagai macam program sekaligus. Pada tahun 1989, 8046 diluncurkan dengan 1,2 juta buah transistor built-in microprosesor. Intel lebih memprediksi pengembangan prosesor multi-core suatu saat pada tahun 2000-an. Pada tahun 1993, transistor 3,1 juta, prosesor 66 MHz Palladium dengan teknologi supercharge diperkenalkan. Dirilis pada tahun 1995, prosesor yang dihasilkan untuk digunakan pada aplikasi server dan workstation yang dibuat untuk memproses data secara cepat. Proses ini mempunyai 5,5 juta transistor yang tertanam. Pada tahun 1997, Intel meluncurkan teknologi prosesor 64 bit EPYC. Ia juga memperkenalkan MMX Platinum untuk aplikasi prosesor sinyal digital yang juga mencakup grafik, audio, dan pemrosesan suara. VIA mengeksekusi Centaur dengan Centaur teknologi membuat prosesor x86 dan x87 coprosesor. Prosesor Pentium 3 merupakan prosesor yang diberi tambahan 70 instruksi baru secara dramatis, memperkaya kemampuan pencarian tingkat tinggi, 3 dimensi, audio streaming, dan aplikasi-aplikasi video suara, pengenalan suara. Pada tahun 2000-an, dibuat Palladium 4 dengan 42 juta transistor. Prosesor berbasis 16 bit dan disebut 2 core karena menggunakan 2 buah unti dengan konfigurasi 1 MB L2 CAT pada tiap core. 2006, Intel memperkenalkan prosesor Core 2 di bulan Juli. 2007, Intel memperkenalkan prosesor Core 2 Quad di bulan Januari. Perbandingan mikroprosesor seperti gambar di bawah ini. Jenis-jenis mikroprosesor yaitu mikroprosesor Intel 4004, chip 4004 dan 8008. 2 mikroprosesor Intel 8008 tahun 1976. 3 mikroprosesor Xeon 80 dari Motorola. 4 mikroprosesor Intel 80386 tahun 1993. 5 bentuk Intel Palladium 3 Internet. 6 layout mikroprosesor Intel Palladium 4. 7 Palladium 4 Extreme Audition 3,73 GHz. Oke, sekarang kita masuk pada materi kedua, yaitu sistem prosesor dan arsitektur prosesor. Ada gambar-gambar sebagai berikut.
arsitektur sistem komputer. Ada sejumlah tingkatan dalam kita mempelajari konstruksi dan organisasi sistem komputer. Perbedaan paling sederhana di antara tingkat tersebut adalah perbedaan antara hardware dan software. Hardware level. Ada beberapa bagian yang dimaksud dengan hardware level. Yang pertama, layar perangkat fisik, layar logika digital, layar microprogrammer, kemudian layar mesin, kemudian layar sistem operasi, kemudian layar software urutan atas, dan layar aplikasi. Organisasi fisik komputer. Merancang dan membangun komputer baru dari awal adalah proses yang mahal. Juga biaya komponen per unit akan tinggi jika komponen tersebut tidak diproduksi secara massal. Prinsip modular construction atau konstruksi modern ini berlaku bagi berbagai tingkatan desain. Ada 3 bentuk konstruksi yang sedikit berbeda, adalah dari yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu bagian A, komputer single chip, komputer single board, kemudian komputer multiple board bus based. Ada gambar bagian maksud dengan sistem yang didasarkan pada 2 bus seperti gambar di atas, dan gambar sistem lain yang didasarkan pada 2 bus seperti gambar di atas. Prosesor terdiri atas 2 elemen utama, yaitu yang pertama kontrol unit atau disebut dengan CPU, yang kedua arithmetic and logic unit atau disebut dengan ALU. CPU dan ALU beroperasi bersama dengan sejumlah komponen prosesor tambahan. Semua komponen prosesor tersebut seluruhnya elektronik. Fungsi prosesor adalah untuk mengontrol pengguna penyimpanan utama yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi. Bagian B, untuk mengontrol rangkaian operasi. Bagian C, untuk memberi perintah kepada semua bagian sistem komputer. Bagian D, untuk menyelenggarakan pemrosesan. Ini gambar-gambar rincian prosesor seperti gambar di atas. Unit kontrol. Unit kontrol adalah pusat saraf komputer yang mengkoordinasikan dan mengontrol semua operasi hardware, yakni operasi unit perihal memori utama dan prosesor itu sendiri. Cara beroperasinya dengan berurusan setiap instruksi secara urut dalam operasi 2 tahap yang disebut fast executable. Unit kontrol secara otomatis menangani instruksi secara urut seperti urutan dalam penyimpanan utama. Unit arithmetic dan logika atau disebut dengan ALU. ALU mempunyai 2 fungsi utama, yaitu bagian A, ia menyelenggarakan operasi otomatis, misalnya penambahan, pengeluaran, perkalian, dan pembagian. Bagian B, ia menjalankan operasi atau logis tertentu, misalnya pengujian apakah 2 item data cocok. Cara operasi. Bagian A, item data yang akan diproses diambil dari penyimpanan utama seperti diarahkan oleh unit kontrol. Bagian B, ALU tersebut kemudian menjalankan operasi yang dikehendaki pada data. Beberapa operasi logis ALU memberi komputer kemampuan pembuatan keputusan
Mereka melakukan hal ini dengan memberikan kemampuan atau memungkinkan hasil dari suatu operasi, menentukan instruksi mana yang berikutnya akan dijemput oleh unit kontrol. RISC dan CISC. Ada cara alternatif populer dalam merancang prosesor, di mana prosesornya hanya mempunyai set instruksi sederhana yang didasarkan pada set instruksi kecil. Namun, mesin semacam ini adalah Reduced Instruction Set Computer atau RISC untuk memperdadakannya dengan yang tradisional. Arsitektur sistem komputer kecil. Arsitektur dari suatu konfigurasi biasanya untuk sistem yang didasarkan pada mikrokomputer ditujukan pada gambar 8, asalkan terdapat slot yang mencukupi dalam bus tersebut. Unit lain bisa dipasangkan, contoh seperti gambar ini. Arsitektur sistem komputer, mini komputer, dan mainframe. Sistem mini komputer yang lebih kecil dapat dibedakan dari sistem berdasarkan mikrokomputer yang lebih besar. Namun demikian, mini komputer bisa mempunyai fasilitas yang sangat berbeda dari mikrokomputer, dan pada hakikatnya ia merupakan versi terkala kecil dari saudara kandungnya. Fasilitas hardware dari suatu sistem mini komputer biasanya dengan prosesor 32 bit berukuran menengah dan menyimpan utama yang cukup, dengan beberapa atau banyak unit hard disk, baik yang VSET maupun yang XHGLB. Dalam pengertian luas, segala komputer yang berisi lebih dari suatu prosesor bisa disebut komputer multiprosesor. Apabila terdapat sejumlah prosesor utama seperti terlihat pada gambar 10, maka ada dua metode dasar penggunaan prosesor tersebut. Contohnya bagian A, Asymmetric Multiprocessing atau AMP. Dalam mesin multiprocessing, suatu mesin menjadi prosesor induk. Bagian B, Symmetric Multiprocessing atau SMP. Dalam mesin multiprocessing simetrik, semua prosesor mempunyai status sama. Arsitektur alternatif. Banyak dari komputer ini telah dirancang dengan tujuan untuk mencapai kecepatan komputasional yang lebih besar. Dua pendekatan atau cara yang telah mencapai keberhasilan adalah P1, Pipalin, Machlin, 2 array prosesor. Oke, kali ini kita akan masuk pada materi ketiga, membahas tentang bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa komputer yang kedudukannya di antara bahasa mesin
dan bahasa level tinggi misalnya bahasa C, C++, Pascal, Turbo Basic, Java, dan sebagainya. Kelebihan bahasa assembly: 1. Ketika dikompil lebih kecil ukuran. 2. Lebih efisien atau hemat memori. 3. Lebih cepat dieksekusi. Kesulitan bahasa assembly: 1. Dalam melakukan suatu pekerjaan, baris program relatif lebih panjang dibanding bahasa tingkat tinggi. 2. Relatif lebih sulit untuk dipahami, terutama jika jumlah baris sudah terlalu banyak. 3. Lebih sulit dalam melakukan pekerjaan rumit, misalnya operasi matematis. Oke. Struktur instruksi bahasa assembly. Yang pertama, operation kode, source operand, destination operand, dan seterusnya. Assembly program. Assembly program ini bisa dilihat di gambar tersebut. Ditulis program, pilih alamat awal program yang mnemonik, dan seterusnya bisa dilihat di gambar ini. Software Z80. 1. Title bar. 2. Menu bar. 3. Program locator box. Register. 4. Register status box. 5. Flank register status box. 6. Instruksi status box. 7. 16 bit register box. 8. Special register box. 9. Interrupt control. 10. Tombol reset. 11. Tombol unit. 12. Tombol NMI. Oke. Peralatan menunjang Z80 simulator. 1. Assembler tools. Assembler adalah peralatan yang digunakan untuk menerjemahkan program assembly menjadi bahasa mesin. 2. File yang disimpan akan berekstensi ASM. Oke, memory editor berfungsi untuk menampilkan isi memori seperti gambar di bawah ini. Perihal Device merupakan tools yang digunakan untuk mengendalikan instruksi in dan out dengan 4 buah peralatan I/O eksternal yang dapat disebut serta suatu buah terminal yang dapat digunakan untuk melihat karakter ASCII dari data yang dikirimkan ke port tersebut seperti gambar berikut. Breakpoint manager digunakan untuk memulai program. Debugger yang digunakan untuk mendebug dan memonitor jalan program. Dengan tool ini seperti gambar berikut. Contoh penulisan assembly seperti gambar-gambar, contohnya seperti gambar berikut yang saya sudah jalankan terlebih dahulu. Pengalamatan. 1. Modus pengalamatan tersirat address data tidak perlu disebutkan.
2. Modus pengenalan dekat. 3. Modus pengelamatan tidak langsung. 4. Modus pengelamatan berindeks. Oke, kali ini kita masuk pada materi yang keempat, yang membahas tentang bahasa mesin dan assembly. Bahasa mesin, instruksi yang di-fetch dari memori untuk kemudian dieksekusi oleh mikroprosesor berformat biner atau kombinasi angka 0 dan 1 yang disebut bahasa mesin. Dasar pemrograman assembly. Dan bagian 1 istilah dalam pemrograman assembly, terus mode pengelamatan, dan selanjutnya bagian instruksi. Istilah dalam pemrograman assembly: memori, I/O, port, alamat data, register, instruksi, mnemonik, kode, operan, komentar, terus kode mesin bahasa assembly, terus assembler, compiler, dan style penulis program atau assembly, kode mesin, dan listing program. Register, ada beberapa bagian register. Yang pertama, berada dalam CPU atau mikroprosesor. 2. Digunakan untuk menyimpan data selama proses pemrograman subprogram berjalan. 3. Bersifat sementara. 4. Cepat. Kemudian memerlukan kode instruksi yang pendek dan memiliki penggunaan nama tertentu. Memori juga ada beberapa bagian, itu berada di luar CPU atau harus ada, atau CPU hanya dapat memproses dari memori. Terus digunakan untuk menyimpan program dan data bersifat permanen atau sementara. Jumlah atau ukuran besar jauh lebih banyak dari register, lebih lambat dari CPU atau register, memerlukan kode instruksi yang lebih panjang, kemudian memiliki pengelamatan data atau alamat memori. I dan O berada di luar CPU, harus ada. Kemudian harus ada kalau ingin berhubungan antara sistem mikro dengan dunia luar. Terus tidak bersifat menyimpan data, hanya melewatkan data. Terusnya kapasitas terbatas, kemudian lebih lambat dari CPU, dan menggunakan alamat port. Alamat juga cara bekerja alamat ada beberapa bagian. Pertama, register dinyatakan dengan nama, sedangkan memori dan port dinyatakan dengan alamat. Kemudian alamat menyatakan 2 untuk 8086. Data menyatakan sesuatu yang disimpan atau diproses atau disalurkan, baik berupa suatu nilai atau kode program. Kemudian data disimpan ke register atau memori, dan kemudian dalam 8086 data yang diproses dalam bentuk 18 bit atau 1 byte dengan nilai 0 SD 255. Kode mesin
program yang umumnya ditulis dalam bentuk kode hexa, kemudian berupa kode yang dimengerti oleh mesin atau CPU, dan kemudian terdiri dari alamat dan kode instruksi atau data-data berupa program yang tersimpan di memori. Opkode, suatu kata atau tulisan atau simbol untuk menghentikan suatu instruksi kode mesin, digunakan dalam pemrograman assembly. Seterusnya, operan, suatu yang dioperasikan terus dapat berupa register, data, atau alamat memori atau I/O. Contohnya seperti berikut, seperti di bagian di bawah contoh ini. Catatan operan. Ada 4 jenis cara menulis operan. 1. Data langsung atau 8 bit atau 16 bit atau label. Register atau 8 bit atau 16 bit. Terus alamat langsung atau alamat 8 bit atau 16 bit atau label. Terus alamat dari register atau alamat tidak langsung. Mnemonik, menyatakan suatu perintah tunggal, termasuk format data atau sesuatu yang dioperasikan oleh data tersebut. Terus terdiri dari opkode dan operan atau data, register, memori, atau port. Singkatan dari operan seperti tulisan yang di bawah, register 8 bit, data 8 bit, data 16 bit, dan seterusnya. Instruksi, menyatakan suatu perintah atau program tunggal, terus terdiri dari opkode atau operan. Label, suatu tulisan digunakan untuk menunjukkan posisi dari suatu instruksi, digunakan untuk mengetikkan alamat pada tulisan bahasa assembly. Kemudian terkadang label dapat digunakan sebagai data. Nilai sesungguhnya dari label tidak dapat diketahui sebelum semua program selesai dan diterjemahkan ke dalam kode mesin, kemudian ditindai dengan titik 2 setelah nama label. Masuk kita pada Embus dan komentar. Suatu tulisan soal instruksi yang digunakan untuk menjelaskan program. Terus seharusnya selalu ada, mengingat program assembly lebih sulit untuk dibaca terus sebagai dokumentasi dan harus diawali dengan titik, koma, seperti dalam kurung, koma, titik, koma. Bahasa assembly adalah bahasa yang dirakit atau dibuat untuk menghentikan kode mesin yang sulit untuk dibaca, dihafalkan, dimengerti, atau ditulis. Terdiri dari label, opkode, operan, dan komentar. Seperti penjelasan saya dari awal tadi. Assembler adalah suatu program yang digunakan untuk menerjemahkan atau lebih tepat mengubah dari bahasa assembly ke dalam kode mesin. Terus jika suatu komputer dengan proses tertentu digunakan untuk menerjemahkan kode dari prosesor lain, maka assembler
tersebut dinamakan cross assembler. Oke, lanjut. Prinsip kerja assembler. Secara umum, proses assembly dibagi menjadi dua bagian. Oke, saya jelaskan satu persatu. Pas 1. Mencetak simbol-simbol, mengenal identifier, label, dan lainnya. Seterusnya, mengurutkan kode mesin untuk mengetahui alokasi atau label-label yang ada. Oke, pas 2. Terjemahan instruksi program assembly berdasarkan mnemonik dan identifier yang digunakan. Oke, kita masuk pada compiler. Suatu program yang digunakan untuk menerjemahkan, menyusun, menggabungkan dari bahasa tingkat tinggi atau menengah ke dalam kode mesin. Kemudian, jika suatu komputer dengan proses tertentu digunakan untuk menerjemahkan kode dari prosesor lain, maka assembler tersebut dinamakan cross compiler. Oke, lanjut. Assembler derivatif. Perintah-perintah tambahan yang disyaratkan dalam program assembly tetapi bukan bagian dari perintah assembly, kemudian digunakan untuk memberitahukan assembler mengenai apa yang harus dilakukan. Kemudian sangat membantu dalam pembuatan program assembly. Contoh program yang saya sudah buat atau yang saya baca-baca bisa dilihat pada contoh program di gambar atau di layar handphone kalian atau laptop, dimanapun kalian tonton video ini, bisa kalian lihat contoh program ini di bawah ini. Oke, kita masuk pada materi yang kelima, yang saya akan menjelaskan penjadwalan proses. Ini adalah materi saya yang terakhir, menjelaskan penjadwalan proses. Konsep dasar penjadwalan CPU didasarkan pada SO yang menggunakan prinsip multiprogramming dengan cara mengalihkan kerja CPU untuk beberapa proses. Maka CPU atau semakin produktif. Pada multiprogramming selalu akan terjadi beberapa proses berjalan dalam suatu waktu, sedangkan pada uniprogramming hal ini tidak akan terjadi karena hanya ada satu proses yang berjalan pada suatu tertentu. Preventive scheduling. Ada 4 keadaan yang terjadi pertimbangan bagi penjadwalan oleh CPU, yaitu ada beberapa bagian, biar saya bacakan atau jelaskan. 1. Pada saat proses berpindah dari keadaan running ke waiting,
2. Pada saat proses berpindah dari keadaan running ke reality. 3. Pada saat proses berpindah dari keadaan waiting ke reality. Dan 4. Pada saat proses berhenti. Itu cara penjadwalan oleh CPU. Oke, dispatcher atau dispatcher adalah suatu modul yang akan memberikan kontrol pada CPU terhadap penyelesaian proses yang dilakukan selama short term scheduling. Fungsi-fungsi terkandung dalam dispatcher. Waktu diperlukan dispatcher untuk menghentikan suatu proses dan melalui untuk menjalankan proses yang lainnya disebut dengan dispatch latency. Oke, lanjut. Algoritma penjadwalan. Ada beberapa algoritma penjadwalan seperti FCFS, SJF, Priority Scheduling, Robot Scheduling, Multi-Level Queue Scheduling, Multi-Level Fetchback Queue, dan Two-Level Scheduling. First come first server scheduling. Proses yang utama kali meminta jatah untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu. AWT dari algoritma ini cukup besar. Misalnya ada 3 proses, yaitu P1, P2, dan P3. Meminta pelayanan CPU sebagai berikut. Contohnya seperti proses dan burst time. P1, P2, P3. Contohnya burst time adalah 24, 3, dan 3. SJF. Proses yang memiliki CPU bus paling kecil akan dilayani terlebih dahulu. Misalkan pada proses ada 4 proses P1, P2, P3, dan P4 yang meminta layanan CPU sebagai berikut. Contohnya proses P1 burst time-nya 6, P2 burst time-nya 8, P3 burst time-nya 7, P4 burst time-nya 3. Meskipun algoritma ini optimal, namun pada kenyataannya sulit diimplementasikan karena sulit untuk mengetahui panjang CPU burst berikutnya. Namun nilai ini dapat diprediksi. CPU burst berikutnya biasanya diprediksi sebagai suatu rata-rata eksponensial yang ditentukan dari CPU burst sebelumnya atau eksponensial average. Priority scheduling. Algoritma SJF adalah suatu kasus dari priority scheduling. Setiap proses dilengkapi dengan prioritas. CPU dialokasikan untuk proses memiliki prioritas paling tinggi. Jika beberapa proses memiliki prioritas yang sama,
maka akan digunakan algoritma FCFS. Contoh, jika ada proses contohnya P1, P2, P3, P4, dan P5 dengan CPU Bruce, contohnya proses, first time, dan prioritas. Contohnya angka yang ada di sini, contohnya P1 first time-nya 10 dan prioritas 3, P2 first time-nya 1 dan prioritasnya 1, P3 first time-nya 2 prioritasnya 3, P4 first time-nya 1 prioritasnya 4, P5 first time-nya 5 dan prioritasnya 2. Round robin scheduling. Konsep dasar dari algoritma ini menggunakan time sharing. Pada dasar algoritma ini dengan FCFS hanya saja bersifat primitif, digunakan quantum time untuk membatasi waktu proses. Jika suatu proses memiliki CPU Bruce lebih kecil dibandingkan dengan quantum time, maka proses tersebut akan melepaskan CPU jika telah selesai bekerja, sehingga CPU dapat segera digunakan oleh proses selanjutnya. Sebaliknya, jika suatu proses memiliki CPU Bruce yang lebih besar dibandingkan quantum time, maka proses tersebut akan dihentikan sementara jika sudah mencapai quantum time dan melanjutkan mengentry kembali pada posisi ekor dari rel di Queen. CPU kemudian menjalankan proses berikutnya. Misalkan pada 3 proses P1, P2, dan P3 yang meminta layanan CPU. Jika quantum time sebesar 4 ms, maka contohnya proses P1 burst time-nya 24, P2 burst time-nya 3, P3 burst time-nya 3. Oke. Sekian penjelasan saya mengenai mikroprosesor ini, dan saya mengakhiri presentasi saya pada kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua, dan jangan lupa ditonton dan like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Jika ada kesalahan dalam penjelasan saya, mohon dimaklumi karena saya adalah seorang pemula untuk melakukan presentasi. Oke, terima kasih. Saya Yasuman Ragulo. Saya pamit untuk menyelesaikan presentasi saya. Sekian dan terima kasih.